Dua kelompok massa terlibat bentrok di kawasan Teluk Kendari, Jalan Haji Alala, Kelurahan Pugaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa 14 September hari ini. Kedua kelompok massa membawa senjata tajam jenis parang, badik, dan jenis senjata tajam lainnya. Meski polisi membuat barikade di tengah, salah satu kelompok berhasil menerobos barisan dan mendekati kelompok dari arah Kota Lama Kendari. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra. Ada Fadli Aksar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Ya, halo Firda. Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi bentrokan yang terjadi pada hari ini? Ya, situasi bentrokan yang terjadi siang hari tadi diawali pada pagi hari di kawasan pasar pelelangan ikan Kota Kendari, bahwa ada sekelompok massa yang akan mendatangi pasar tersebut, sehingga para pedagang dan sejumlah pedagang kelompok masyarakat di wilayah itu kemudian bersiaga dan mempersiapkan diri. Namun sekitar siang hari pukul 13.00 aparat kepolisian sudah bersiaga untuk melerai atau mencegah terjadinya bentrokan. Sekitar 15 menit berikutnya datang kelompok massa dari arah yang berlawanan atau arah dari Kecamatan Wawa menuju kawasan Teluk Kendari. Mereka hendak ingin mendatangi kelompok massa tersebut. Namun aparat kepolisian berusaha untuk bernegosiasi, melerai, mencegah bentrokan. Situasi sempat reda, bentrokan pun sempat dicegah. Namun sekitar pukul 14 WITA sejumlah kelompok ormas kemudian merangsek menerobos penjagaan kepolisian dan berusaha untuk menyerang salah satu kelompok ormas yang berasal dari pasar pelelangan ikan Kendari. Bentrokan pun berlangsung, mereka saling melempar batu. Aparat kepolisian akhirnya bereaksi dan menembakkan gas air mata dan water cannon atau meriam air. Demikian, Firda. Fadli, lantas apa tindakan dari pihak kepolisian selesai bentrokan terjadi di sana? Usai bentrokan, polisi memukul mundur saat itu kedua massa yang bertikai. Dua massa ini kemudian mundur sejauh sekitar 100 meter dari Teluk Kendari. Nah, namun dua kelompok massa ini masih berada di bagian kawasan Teluk Kendari. Namun polisi masih bersiaga bersama alat kendaraan taktis berupa barakuda, meriam air, dan sejumlah motor pemburu. Kepolisian pun menurut Direktur Reserse Kriminal Umum AKBP Bambang Wijoyanto mengatakan akan menindak pelaku atau sekelompok orang yang terutama membawa senjata tajam dalam bentrokan siang tadi. Fadli, lantas bagaimana situasi pasca bentrokan terjadi? Apakah di sana juga ada kerusakan yang timbul begitu setelah adanya bentrokan ini? Ya, pasca bentrokan berimbas pada sejumlah toko, warung atau dagangan di kawasan Teluk Kendari itu ditutup. Para pedagang sengaja menutup lapaknya untuk menghindari bentrokan atau jatuhnya korban dari para pedagang. Tak hanya itu, sejumlah lapak pedagang juga dirusak oleh kelompok massa. Akibatnya menimbulkan kerugian dari materi, namun sejauh ini polisi masih mendata kerugian ditimbulkan dari bentrokan tersebut. Hanya itu, arus kendaraan juga dialihkan sehingga masyarakat yang ingin menuju kawasan Kota Lama atau dari arah sebaliknya juga dialihkan. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Fadli juga melakukan wawancara dengan Direskrimum Polda Sultra AKBP Bambang Wijanarko terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda.
Kita minta untuk semuanya menarik masanya. Nanti kalau situasinya sudah lebih kondusif lagi, kita akan pertemukan ya, kedua belah pihak. Lebih tidak terprovokasi ya. Tadi mereka sudah mau diam, sudah mau menunggu, sudah mau menerima bahwa nanti akan dipertemukan. Tapi tadi kita lihat masa dari lawan tadi maju. Jadi kalau tidak dihalang-halangi sama anggota tadi di tengah-tengah itu mungkin sudah terjadi korban. Relevan dengan kasus kejadian hari ini, Pak? Nggak ada relevansinya sebetulnya, ada salah paham. Ya. Tadi saya jelaskan bahwa tujuannya 3 orang datang ke sana itu untuk mencari perempuan yang diduga dibawa lari oleh seorang laki-laki. Nah kita tidak tahu juga ini siapa. Tapi terus salah paham di situ. Maka 3 orang datang ke sana itu sudah marah-marah, melakukan pengerusakan. Nah, Pak Andi Basuki di sana. Nah dikira itu kemudian Pak Andi Basuki merasa diserang. Padahal bukan kepada Pak Andi Basuki tujuannya. Ya, Pak, untuk memastikan keadaan kondisi, Pak, apa yang dilakukan pihak polisi? Ya saat ini kita sudah komunikasi ya dengan masing-masing tokoh dari kedua belah pihak ya, untuk menenangkan masanya masing-masing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.